untuk materi yang kedua yaitu anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Di mana sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kencing. Susunan sistem perkemihan atau sistem urinaria itu yang pertama dimulai dari ginjal. Ginjal terdiri dari beberapa bagian. Bisa kita lihat seperti gambar di atas. Bagian ginjal yang pertama itu ada korteks, yang kedua ada medula, yang ketiga ada pelvis, yang keempat ada ureter. Nah, kedudukan ginjal terletak di bagian belakang dari cavum abdominalis, di belakang peritoneum, pada kedua sisi vertebra lumbalis 3 dan melekat langsung pada dinding abdomen. Bentuknya seperti biji buah kacang merah atau kara atau arcis. Jumlahnya ada 2 buah, kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan. Pada orang dewasa, berat ginjal kurang lebih 200 gram dan pada umumnya ginjal laki-laki lebih panjang daripada ginjal wanita. Suatu struktur dan fungsional ginjal yang terkecil disebut nefron. Tiap-tiap nefron terdiri atas komponen vaskuler dan tubular. Komponen vaskuler terdiri atas pembuluh darah yaitu glomerulus dan kapiler vertibular yang mengitari tubuli. Selanjutnya bagian-bagian ginjal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kulit ginjal atau korteks, yang kedua ada sumsum ginjal atau medula, yang ketiga itu rongga ginjal atau pelvis renalis. Selanjutnya itu ada fungsi ginjal. Yang pertama fungsi ginjal yang pertama itu mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen misalnya amonia. Dan yang kedua, fungsi ginjal itu mengekskresikan zat-zat yang jumlahnya berlebihan misalnya gula dan vitamin, dan berbahaya misalnya obat-obatan, bakteri dan zat warna. Yang ketiga, mengatur keseimbangan air dan garam dengan cara osmoregulasi. Yang keempat itu mengatur tekanan darah dan dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan asam atau basa. Yang kedua itu ada ureter. Setelah ginjal itu ada ureter. Ureter itu terdiri dari 2 saluran pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke kantong kemih. Panjangnya kurang lebih 25 sampai 30 cm dengan panjang kurang lebih 0,5 cm. Ureter sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian besar terletak dalam rongga pelvis. Yang ketiga itu ada vesicula urinaria atau kantong kemih. Kantong kemih itu dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet di belakang simfisis pubis. Di dalam rongga panggul, bentuk kantong kemih seperti kerucut yang dilingkari oleh otot kuat. Bagian otot kuat terhubung ligamentum vesica umbilicalis medius.
Yang keempat itu ada uretra. Uretra itu merupakan saluran sempit yang berpangkal dari kantong kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Ureter pada laki-laki terdiri dari uretra prostaria, yang kedua uretra membrosa, yang ketiga uretra cavernosa. Yang selanjutnya itu ada tahapan-tahapan pembentukan urin. Yang pertama ada proses filtrasi, di mana proses filtrasi itu terjadi di glomerulus. Proses ini terjadi karena permukaan apendi lebih besar dari permukaan apendi, maka terjadi penyerapan darah. Sedangkan sebagian yang tersaring adalah bagian cairan darah, kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman yang terdiri dari glukosa, air, pupil renalis. Baiklah, untuk yang selanjutnya itu yang kedua adalah proses reabsorpsi, di mana terjadinya penyerapan kembalian sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion karbonat. Proses terjadinya secara pasif yang dikenal dengan obligator reabsorpsi terjadi pada tubulus atas, sedangkan pada tubulus ginjal bagian bawah terjadi kembali penyerapan dan sodium dan ion karbonat bila diperlukan akan diserap kembali ke dalam tubuh bagian bawah. Penyerapan terjadi secara aktif dikenal dengan reabsorpsi fakulatif, dan sisanya diberikan pada pupila renalis. Yang selanjutnya itu proses augmentasi atau pengumpulan, di mana proses ini terjadi dari sebagian tubulus contortus distal sampai tubulus pengumpulan. Pada tubulus pengumpulan masih terjadi penyerapan NaCl dan urea sehingga terbentuklah urin sesungguhnya. Dari tubulus pengumpulan urin yang dari tubulus pengumpulan urin yang dibawa ke pelvis realis, dari bawah ke ureter. Dari ureter urin dilahirkan menuju vesika urinaria atau kantong kemih yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Ketika kantong kemih sudah penuh, urin dikeluarkan dari tubuh melalui uretra.